Baik adik-adik sekalian, kita mulai ya. Jadi pesertanya ini tadi sempat menyentuh angka 100 dan kita baru cek ternyata kapasitas untuk Zoom-nya ini hanya sampai 100, tadinya tiketnya 500. Oke lah. Jadi adik-adik yang tidak sempat join, insya Allah rekamannya nanti akan di-upload di YouTube, nanti bisa didengarkan kembali. Baik, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik sekalian, tentunya senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat hidayah dan taufiknya lah kita masih bisa berjumpa secara online pada kesempatan kali ini untuk dalam rangka sosialisasi mata kuliah PKL Praktek Kerja Lapang untuk tahun 2021. Dan tentunya mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik sekalian, dari bulan lalu ya, bahkan dari 2 bulan yang lalu sudah ada beberapa mahasiswa yang menanyakan bagaimana kegiatan PKL untuk agribisnis, dan beberapa saya tanggapi, mohon bersabar dulu menunggu karena kita betul-betul ingin membuat PKL tentunya dari tahun ke tahun itu semakin lebih baik. Nah, makanya kita adakan sosialisasi ini. Namun sebelum ada sosialisasi ini kepada mahasiswa, itu kita sudah rapatkan di tingkat prodi. Nah, rapatnya tadi untuk mempermantap bagaimana aturan main di dalam PKL. Tentunya aturan main ini dibuat untuk memperlancar dan untuk memperkuat dokumentasi seluruh kegiatan PKL karena ini terkait akreditasi program studi. Tentunya semua kegiatan-kegiatan itu harus sesuai dengan perencanaan dan ada pendokumentasian di setiap kegiatan. Adapun agenda kita hari ini yang akan disampaikan ke mahasiswa, yang pertama itu terkait dengan SOP, Standar Operasional Prosedur untuk kegiatan PKL semester ini, dan berikutnya juga adik-adik akan ditunjukkan bagaimana outliner atau format dari laporan dan beberapa contoh file pendukung untuk pendaftaran PKL. Nah, untuk sistem jalannya sosialisasi kita secara online ini, saya mungkin akan bahas poin per poin ya. Misalnya sebentar saya akan tunjukkan SOP PKL. Nah, nanti SOP PKL itu kan ada beberapa tahapan 1 sampai belasan. Nanti saya bacakan satu poin per poinnya. Nanti kalau misalnya saya bacakan poin pertama dulu. Nah, nanti kalau misalnya ada adik-adik yang ingin menanyakan atau mungkin kurang jelas terkait poin itu, ya silakan adik-adik bertanya. Nah, silakan izin untuk ingin bertanya, terus sebut namanya, nomor stambuknya sebelum bertanya. Nanti kalau misalnya sudah clear untuk poin itu, kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Jadi seperti itu proses kita di dalam kegiatan kali ini. Oke, untuk yang pertama, saya ingin menunjukkan SOP PKL, akan menyampaikan ke adik-adik. Saya share screen. Apa sudah kelihatan? Sudah. Sudah, oke, Ya, jelas Pak. ya. Baik, adik-adik, untuk sesi yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan standar operasional prosedur untuk praktek kerja lapang untuk tahun akademik 2021-2022 semester ganjil atau semester berikutnya. Kalau adik-adik di angkatan 2018 berarti memasuki semester 7. Sini ada beberapa poin, kita akan bahas poin demi poin. Yang pertama, syarat untuk mahasiswa bisa mengikuti kegiatan PKL, yang pertama telah lulus minimal 100 SKS. Yang bagian B, lulus mata kuliah APAS dengan memiliki nilai minimal C. Terus selanjutnya bersedia membayar uang PKL sebesar 350.000 per mahasiswa. Terus yang ke 1D dilakukan secara individu atau berkelompok. Kalau berkelompok maksimal 2 orang per kelompok. Saya jelaskan dulu ya, mungkin ada yang biasanya sih yang bertanya dari kemarin itu terkait ini, yang berkelompok maksimal 2 orang per kelompok.
Jadi awalnya kalau adik-adik lihat ya, adik-adik lihat di profil picture dari grup PKL itu kan belum muncul yang individu ya. Di situ tertulis dilakukan secara berkelompok. Nah, dilakukan secara berkelompok di mana satu kelompok itu maksimal 2 orang per kelompok. Saya kasih contoh. Misalnya adik-adik mau PKL di perusahaan hidroponik. Nah, misalnya saya kasih contoh perusahaan hidroponik di mana kalau adik-adik mau PKL di situ secara berkelompok itu maksimal 2 orang PKL di situ. Jadi tidak boleh ada kelompok lain lagi yang PKL di tempat itu. Nah, sedangkan yang individu ini kasuistis karena ada beberapa kemarin yang bertanya, dia posisinya lagi di luar pulau dan di luar pulau ini, di luar pulau Sulawesi, di luar pulau Sulawesi itu tidak ada teman seangkatannya untuk diajak untuk berkelompok. Makanya itu diperbolehkan secara individu. Jadi ini pilihan opsi kepada mahasiswa berkelompok. Kalau memang tidak bisa sama sekali untuk berkelompok, silakan individu. Tapi dengan syarat tentunya individu ataupun berkelompok itu harus beda tempat PKL-nya. Tidak, dalam artian tidak boleh sama dengan individu atau kelompok yang lain. Nanti sebentar akan dijelaskan di bagian akhir dari SOP kriteria dari tempat PKL. Oke, poin 1 saya pikir cukup dari penjelasan saya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Saya hitung sampai 10 ya. Mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya pikir karena tidak ada yang bertanya di poin 1, kita lanjut di poin kedua. Poin kedua, mahasiswa mempersiapkan berkas pendaftaran PKL. Di sini ada 4 poin. Yang 2A, yaitu tabulasi nilai atau transkrip nilai yang ditandatangani oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Yang bingung bagaimana cara mengambil tabulasi atau transkrip, silakan adik-adik mengambil di tata usaha di lantai 1. Tentunya di transkripnya itu sudah harus lolos 100 SKS dengan nilai apasnya minimal C. Nah, minta tolong di poin 2A ini, kalau sudah diambil tabulasi atau transkripnya, tolong di stabilo deh SKS yang lulus sama nilai apasnya, supaya memudahkan panitia di bagian registrasi mendokumentasikan proses registrasinya. Terus selanjutnya di 2B, bukti bayar PKL. Nah, bukti bayar PKL ini, blanko pembayarannya bisa diambil di Ibu Andi Nurfadila, di Prodi Agribisnis, dan melakukan pembayarannya di BMT. Nah, di sini saya tuliskan Ibu Andi Nurfadila, tapi sampai sekarang Ibu Dila masih kurang sehat, jadi kalau misalnya di Prodi tidak ada Ibu Dila, mungkin bisa ke Pak Faisal di Prodi. Bagian C, surat pernyataan mengikuti PKL yang telah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa peserta PKL. Nah, ini filenya akan dikirimkan di grup WA PKL. Sebentar juga saya akan tunjukkan bagaimana model dari surat pernyataannya dan apa bagian penting di surat pernyataan. Dan D, nah bagi adik-adik kalau sudah nanti daftar PKL di panitia PKL bagian registrasi, jangan lupa memprogramkan mata kuliah praktek kerja lapang pada semester berikutnya atau semester berjalan. Jadi anggapnya ada mahasiswa, dia sudah daftar PKL bulan ini. Nanti pada saat pengisian KRS, jangan lupa program mata kuliah PKL. Kalau misalnya adik-adik lupa, ya tanggung sendiri konsekuensinya. Oke, untuk poin kedua, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Kak. Oke, siapa? Silakan sebut nama dan nomor stambuk. Mana orangnya nih? Siapa? Siapa? Cindy? Ya, Cindy, silakan.
Mana Mi? Oh, Saya Mika, saya siapa? Rahmatullah. Ya, Kampus Rahmatullah, Labuan silakan. Tiga. Pertanyaan saya Kak, yang poin C. Ini kan surat pernyataannya Kak, maksudnya kan misalkan kelompok 3 orang. Jadi surat pernyataannya ini Kak, satu surat pernyataan atau dua lagi dibikin. Jadi Oke. Kak. Oke, itu Ji. Iya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi untuk surat pernyataan PKL itu kalau di format itu ada 2 mahasiswa yang isi. Jadi kalau misalnya dia berkelompok 2 orang, berarti cukup 1 surat pernyataan saja. Sedangkan kalau dia individu ya 1 orang juga. Jadi sementara akan diperlihatkan bagaimana formatnya. Poinnya kalau dia berkelompok 2 orang hanya 1 surat pernyataan, tapi ditandatangani oleh keduanya. Oke, bagaimana Rahmatullah? Jelas? Iya Kak, jelas. Oke, yang lain? Saya Kak, Oke, siapa? kenalkan nama saya Resti, stam 083 2018 0023. Ya, pertanyaannya? Begini Kak, untuk poin A itu tentang tabulasi nilai. Itu Mhm. bisa perwakilan Kak untuk pengambilannya Kak. Pengambilan, oke. Untuk poin A, tabulasi nilai itu setahu saya bisa diwakili di tata usaha. Nanti minta tolong saja sama temannya untuk ditandatangani sama wakil dekan 1. Asalkan jangan juga menjebak temannya ya, dalam artian sudah minta tolong ternyata tidak bersyarat. Jadi pastikan bersyarat dulu baru minta tolong. Oke? Iya, terima kasih Kak. Tapi ada tahu Kak, kabar bilang nggak bisa diwakili. Dari siapa? Ada ya di grup tadi ya kuliah di Oh, begitu. grup angkatan. Iya. Begini saja untuk kepastian, saya catat dulu pertanyaannya terkait pengambilan transkrip nilai apakah bisa diwakili atau tidak. Nanti kalau saya dapat jawaban dari bawah, saya akan sampaikan di grup. Iya Pak. Bentar, kenapa Agus? Oke, boleh. Ya, sambil ini ya lanjut. Oke, ada lagi? Masih ada terkait dengan poin 2? Enggak ada nih? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di poin 3. Poin 3 itu mahasiswa melakukan pendaftaran PKL di Prodi Agribisnis. Nah, di sini saya masih tulis Ibu Andi Nurfadila. Kalau beliau tidak ada, bisa ke Pak Faisal. Paling lambat 21 Juli 2021 pukul 3 sore. Dengan ketentuan sebagai berikut, tentunya yang mendaftar itu adalah mahasiswa yang memenuhi syarat PKL. Terus yang kedua, menyetor berkas pendaftaran. Yang poin 2A, 2B, 2C. Ini yang 2A. 2A tabulasi. Yang 2B bukti bayar. 2C surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh mahasiswa. Dan ada tambahnya sih sebenarnya ini, nanti lihat di surat pernyataannya. Dan masukkan dalam map plastik. Jadi berkas yang tadi masukkan dalam map plastik secara berkelompok. Kalau misalnya adik-adik, kan tadi kan individu atau berkelompok. Kalau berkelompok, langsung saja masukkan di dalam satu map plastik. Jadi misalnya transkrip nilai mahasiswa 1, transkrip nilai mahasiswa 2, begitupun surat pernyataan dan bukti bayarnya masing-masing mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Jadi jangan dipisah kalau dia berkelompok supaya tidak tertukar berkasnya. Oke, untuk poin ketiga ada pertanyaan? Poin 3 ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke poin 4. Oke, untuk poin 4, poin 5, ini saya pikir wilayahnya panitia ya, panitia bagian registrasi. Jadi setelah adik-adik mendaftar sampai tanggal 21 Juli, nanti akan diolah oleh panitia
Dan informasi terkait SK pembimbing PKL itu akan disampaikan paling lambat 30 Juli 2021. Mungkin medianya melalui grup WA PKL. Nah, nanti setelah itu pengambilan SK pembimbing PKL paling lambat 11 Agustus 2021 jam 3 di Prodi Agribisnis. Ini poin 4, poin 5. Siapa ada yang mau bertanya? Walaupun dia wilayahnya penitia. Saya, Kak. Oke, silakan. Siapa? Nurul Anissa, Stambuk 083 2018 0117. Ya. Kan kalau misalnya satu kelompok sama angkatan di atas tak, Kak, terus angkatan 2017 atau 2016, terus katanya dia sudah punya SK pembimbing PKL. Apakah mendaftar lagi atau bagaimana, Kak? Tidak perlu mendaftar lagi. Jadi ini untuk yang baru, yang belum pernah ada SK-nya. Oke, bagaimana Nurul Anissa? Oh, jadi kita SK pembimbing itu misalnya per kelompok sama pembimbingnya atau bagaimana? Sama, yang berkelompok. Jadi mengikut ke pembimbingnya itu Kak? Maksudnya? Begini, saya jelaskan kan dulu. Kan dia sudah ada. Iya. Saya jelaskan dulu begini. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Intinya, adik-adik yang akan daftar PKL di semester ini, itu adalah adik-adik yang baru akan mendaftar PKL. Jangan campur sama seniornya yang sudah pernah PKL ataupun dia sudah ada SK PKL-nya. Ini hanya untuk yang baru. Jadi untuk SK-nya nanti, kalau memang opsinya berkelompok, yang 2 orang itu nanti SK PKL-nya itu pembimbingnya sama. Misalnya ada mahasiswa A, mahasiswa B. Ketika keluar SK-nya, ya pembimbingnya sama. Gitu. Oke, Nurul Anissa bagaimana? Masih kurang memuaskan jawaban saya? Iya, Pak. Paham, makasih. Paham, oke. Iya. Masih ada lagi? Untuk poin 4 dan 5? Masih ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut di poin 6. Nah, di poin 6, adik-adik sebelum melaksanakan PKL, kan tadi kan di poin sebelumnya adik-adik sudah pegang nih SK pembimbing PKL-nya. Nanti SK pembimbing PKL-nya ini sebelum adik-adik serahkan ke pembimbing PKL-nya. Namun sebelum di sini jelas ya di poin 6, sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa wajib melapor dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing PKL dengan membawa kartu konsultasi pembimbingan PKL dan formulir sasaran belajar. Nah, ini untuk kartu konsultasi dan formulir sasaran belajar, dokumennya akan menyusul. Jadi warning untuk adik-adik, jangan PKL atau jangan melaksanakan PKL sebelum adik-adik melapor dan berkonsultasi ke dosen pembimbing. Jangan jalan sendiri. Kalau ada yang jalan sendiri, risiko ditanggung mahasiswa. Oke, untuk poin 6, bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan, Wes. Apa ini coret-coret? Hapus dulu. Asara, hapus dulu itu. Coret-coret warna merah. Jangan vandalisme di tempat saya. Ayo hapus dulu, Dek, yang coret-coret. Aduh. Oke, poin 6 bagaimana? Ada pertanyaan? Sekali lagi, ada pertanyaan untuk poin 6? Oke, kalau tidak ada kita ke poin 7. Surat izin ke lokasi PKL diproses oleh Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UMI. Jadi kalau adik-adik mau ke lokasi PKL butuh surat izin, silakan ke Tata Usaha untuk mengurusnya. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, terus poin ke-8, mahasiswa melakukan PKL di lokasi PKL tentunya minimal dalam kurung waktu 30 hari.
Oke, poin 8 jelas? Jelas. Jelas. Oke. Minimal ya, ingat ya, minimal. Ada yang mau lebih sampai 3 bulan 1 semester ya silahkan. Yang jelas minimal. Oke, selanjutnya 9. Mahasiswa wajib mengisi logbook kegiatan selama melaksanakan PKL. Nah, untuk contoh logbook kegiatannya, filenya akan dikirim di grup WA PKL. Sebentar juga akan diperlihatkan. Poin 9 jelas? Jelas ya? Ini pelaku vandalisme belum hapus ya? Oke, poin 10. Mahasiswa wajib membuat video dokumentasi PKL maksimal berdurasi 7 menit. Maksimal berdurasi 7 menit. Poin 10, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Terus yang ke-11, lanjutan dari poin 10, file ya, ingat file video dokumentasi PKL disetorkan di Prodi. Silakan berhubungan sama Pak Faisal. Paling lambat 28 Desember 2021 jam 4 sore. Ada pertanyaan? Mau bertanya Pak yang tadi nomor 10. Siapa nama tak? Karisma Nurasidik 083 2018 0181. Oke. Itu yang nomor 10 kan disuruh membuat video dokumentasi, itu videonya Pak berdurasi 7 menit yang selama 30 hari. Oke, saya paham. Itu Ji? Iya. Oke, jadi maksudnya itu adik-adik kan kegiatan PKL itu kan anggaplah adik-adik 30 hari ke sana. Nah, dari kegiatan 30 hari itu silakan adik-adik mendokumentasikan mungkin di hari keberapa adik-adik mengambil potongan-potongan video. Kemudian nanti digabung-gabungkan menjadi satu video utuh yang berdurasi maksimal 7 menit. Nah, itu yang disetorkan. Jadi gabungan dari kegiatannya kalian. Kalau saya sih bagusnya dia ini ya kayak bercerita mulai dari di sana apa kegiatanmu, terus bercerita dalam artian bukan kayak yang cerita ya, tapi videomu yang kayak seolah-olah dia terangkai dalam suatu kegiatan PKL gitu. Oke, bagaimana penanya? Jelas? Paham. Paham, oke. Ada lagi? Oke, jelas ya? Poin 10 dan 11. Baik, selanjutnya poin 12. Setelah menyelesaikan PKL selama 30 hari, mahasiswa wajib segera menyusun laporan PKL dan mengkonsultasikannya ke dosen pembimbing PKL. Untuk format laporan PKL nanti akan dikirim juga di grup WA, sebentar juga akan diperlihatkan. Ada pertanyaan untuk poin 12? Saya Kak, Rahmatullah. Ya, silakan. Siapa? Rahmatullah. Rahmatullah lagi. Oke, silakan. Ya. Kan ini maksudnya laporan PKL-nya Kak, misalkan kelompok 2 orang. Jadi merangkup semua misi itu Kak yang 2 orang dalam satu laporan PKL. Begitu juga. Oke. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana kalau yang berkelompok itu bagaimana dalam bentuk laporannya? Jadi adik-adik yang berkelompok itu membuat satu laporan. Nah, tapi di dalam laporan itu akan merangkup 2 topik kajian mahasiswa. Jadi mahasiswa, walaupun dia berdua dalam satu laporan, setiap mahasiswa dalam kelompok itu mempunyai tanggung jawab topik kajian masing-masing. Jadi kalau misalnya mau ujian PKL, ya berarti harus clear, harus ACC dari kedua topik ini sebelum adik-adik maju ujian. Jadi laporannya itu cuma 1, tapi ada 2 kajian topik mahasiswa di dalamnya. Misalnya saya kasih contoh, Rahmatullah sama misalnya Rahmat sama siapa? Reni. Oh ya, misalnya Rahmatullah sama Reni, dia satu kelompok.
Nanti pada saat selesai PKL, Rahmatullah sama Reni ini buat satu laporan. Tapi dalam laporan itu mungkin Rahmat bahas produksinya, nah, sedangkan Reni bahas pemasarannya. Jadi mereka punya tanggung jawab masing-masing, gitu. Oke, bagaimana Rahmatullah? Iya Kak, jelas nih. Iya Kak. Jelas. Oke, ada lagi? Ada lagi untuk poin 12? Oke, kalau tidak ada, untuk urusan pendaftaran ujian PKL, anggaplah ya, adik-adik sudah PKL-nya 30 hari, terus sudah susun laporan, sudah konsultasi ke dosen pembimbingnya, dan alhamdulillah ACC untuk maju ujian. Silakan adik-adik mendaftarkan ujian PKL, mendaftarkan dirinya untuk ikut ujian PKL paling lambat 5 Desember 2021 ke panitia PKL, panitia ujian PKL ya maksudnya. Untuk panitia ujian PKL itu Pak Andi Asrarul. Ingat di sini tulisannya paling lambat. Jadi adik-adik kalau misalnya ada yang ACC dari pembimbingnya sebelum 5 Desember, mungkin di bulan November sudah ACC, ya silahkan daftar ujian, tidak perlu tunggu sampai 5 Desember. Begitu. Tapi kita batasi untuk semester ini pendaftaran itu paling lambat ya 5 Desember. Karena ini terkait dengan penertiban untuk penginputan nilai, makanya harus diatur. Poin 13 ada pertanyaan? Sekali lagi, poin 13 ada pertanyaan? Sekali lagi untuk ketiga. Ada pertanyaan untuk poin 13? Pak, saya mau bertanya poin 11 bisa? Oh, boleh. Oke. Itu pengumpulan file dokumennya harus di-store di Prodi atau bisa di online, Pak? Kalau misalkan lagi PKL di luar daerah begitu, bisa dikumpul online? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pak Faisal mungkin bisa kita jawab, Pak. Pak Faisal. Oh, langsung ya. Kalau secara file, secara online, saya pikir bisa ya, selama bisa terkirim. Mungkin bisa dibagikan kalau dia filenya besar di dalam Google Drive. Mungkin itu jawaban saya. Jadi kalau adik-adik yang mungkin di luar daerah atau mungkin di luar pulau, mungkin kesulitan untuk mengumpulkan langsung di Prodi, silakan mengirimkan secara online ke Pak Faisal. Nanti berhubungan saya sama Pak Faisal. Bagaimana enaknya untuk mengumpulkan secara online. Oke, jelas? Siapa sih tadi yang bertanya? Siti Fatmawati, Oh, Pak. Siti Fatmawati, oke. Masih ada pertanyaan? Tadi poin 13 ya. Oke, selanjutnya poin 14. Setelah ujian PKL, mahasiswa wajib menyetor laporan akhir ke panitia PKL paling lambat 28 Desember 2021 jam 4 sore. Jadi adik-adik, kalau adik-adik kan nanti ini ujian nih, anggaplah sudah mendaftar di panitia PKL, terus sudah dijadwalkan ujian, sudah ikut ujian. Biasanya kalau setelah ujian PKL itu kan ada perbaikan-perbaikan, ada masukan-masukan dari dosen penguji ataupun dosen pembimbing. Ya, silakan adik-adik perbaiki dulu laporannya sesuai dengan masukan itu sampai mungkin adik-adik sudah di ACC lagi kembali laporan yang telah diperbaiki oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Nanti kalau sudah dapat ACC, jadilah laporan akhir tadi yang akan disetorkan ke panitia PKL. Jadi adik-adik kalau sudah ujian, jangan berleha-leha, harus segera untuk memperbaiki laporannya agar menjadi laporan akhir. Dan paling lambat tanggal 28 Desember. Poin 14, ada pertanyaan? Pak, mau Ya, bertanya lagi? Iya, silakan.
perihal ujiannya, itu ujian Yes. online atau diadakan ujian di kampus? Oke, terima kasih. Itu Ji. Iya. Untuk saat ini saya mengatakan kalau untuk ujian PKL-nya mungkin mengikut sama semester yang sedang kita jalani ini. Jadi kalau PKL yang kemarin ujiannya itu masih ujian online via Zoom, tetapi mahasiswa itu diminta untuk ujiannya dari kampus. Jadi kayak begini ya, kayak kemarin senior misalnya dia ujian hari ini, ya walaupun mungkin via Zoom, tapi mahasiswanya itu datang ke kampus, nanti pakai ruangan di kampus, apakah di ruang prodi sini ataupun di 202, nanti dari situ. Karena mahasiswa juga kan harus menikmati fasilitas kampus. Oke? Bagaimana? Oh ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, sama-sama. Poin 14, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ini poin terakhir sepertinya penting, sangat penting malah. Mahasiswa yang tidak mengumpulkan laporan PKL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wajib memprogram kembali mata kuliah PKL di semester berikutnya. Jadi adik-adik yang mungkin sekarang semester yang ke depan nanti semester 7, kalau sampai deadline yang tanggal 28 Desember belum kumpul laporan akhirnya, maka adik-adik akan dinyatakan mendapat nilai error dan wajib untuk program PKL lagi di semester berikutnya. Karena ini lagi-lagi terkait dengan penertiban penginputan data untuk pelaporan ke Dikti. Oke, untuk poin 15. Ada pertanyaan? Saya mungkin mau menambahkan sedikit, Pak. Oke, silakan Pak Asrarul. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya di sini sebagai panitia ujian PKL. Ya, jadi saya ingin menambahkan sedikit tentang teknis pengumpulan laporan akhir ke panitia. Ya, jadi untuk perilisan nilai PKL itu akan dirilis setelah kalian mengumpulkan laporan ya. Jadi nanti kalau sudah keluar, sudah selesai ujian, silahkan membuat laporannya, dikonsultasikan kembali, disetujui sama pembimbing, penguji sama ketua program studi, dikumpulkan di panitia. Nah, lalu nanti setelah yang mengumpulkan laporannya, itu nanti akan dikeluarkan nilai. Nah, misalnya kalau misalnya kalian itu sudah melaksanakan ujian pada sebelum tanggal 5 Desember, tapi belum sempat mengumpulkan laporan di 28 Desember, misalnya selesai laporannya tanggal 29, tanggal 1 atau bagaimana, itu tidak akan dikeluarkan nilainya di Simpado semester 7. Jadi nanti dia bisa dikeluarkan di semester selanjutnya kalau diprogramkan kembali PKL dan diprogramkan kembali di KRS-nya. Sekira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Andi Azrarul. Ya, terima kasih. Oke, saya pikir jelas ya info terkait ujian PKL, penyetoran dan penginputan nilainya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Untuk SP-nya ini sudah poin terakhir. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan nama, nomor stambuk. Nama Nuraf Delia Wahid, stambuk 083 2018 0034. Pertanyaanku, ini PKL Pak bisa diganti sama yang magang kampus Merdeka? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan kegiatan MBKM, Mereka Belajar Kampus Merdeka, itu kan ada 8 kegiatan, ada 8 bentuk kegiatan, salah satunya magang. Secara aturan, bukan aturannya, secara prosedur MBKM itu bisa disetarakan. Tapi kalau saya sebut sekarang, saya tidak bilang dulu dia akan disetarakan dengan apa, karena itu kan harus dirapatkan
kembali. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ikut kegiatan MBKM dalam berbagai bentuk di luar sana, silahkan ikut saja, silahkan daftar saja dulu. Ini kita memberi kebebasan adik-adik, silahkan daftar program MBKM tersebut. Nanti di prodi, di fakultas yang akan memfasilitasi kira-kira nanti dia penyetaraan dengan mata kuliah apa. Hanya kalau misalnya kasusnya tadi magang, ya mungkin bisa disetarakan dengan PKL karena secara tujuan capaian pembelajaran itu sama. Karena nanti proses penyetaraannya adalah kita melihat apakah capaian pembelajaran di 8 bentuk kegiatan MBKM itu sama dengan mata kuliah yang kita tawarkan di sini. Jadi begitu nanti prosesnya. Jadi silakan, kalau saya bilang sih, adik-adik daftar saja dulu yang untuk kegiatan MBKM. Oh iya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Masih ada pertanyaan terkait dengan SOP sampai poin 15? Saya, Kak. Siapa? Wahyudi, Kak, angkatan 2016. Oke, silakan. Saya mau bertanyakan, Kak, bagaimana caranya dapat teman kelompok, Kak? Karena agak rumit kurasa kalau sendiri, Kak. Oke, itu Ji? Iya, Kak. Oke, kalau misalnya kamu merasa susah mendapatkan partner, ya sudah, tadi pilihannya kan ada individu. Ini opsional. Oke, Wahyudi. Iya, Kak. Ya, Kak, makasih banyak. Ayah, Oke. bisa saya bertanya, Ayah? Kak, Siapa? atas nama ada Muksin Putra, Stanbook 083 2018 0011. Oke, Buka silakan bertanya Adam. tempat PKL, Kak. Apakah tempat PKL tak bisa sama dengan anak agro? Yang lagi PKL. Bisa. Bisa, jadi tergantung dari Iya. perusahaan apakah masih menerima atau tidak, Mi. Ya, nanti sebentar setelah ini akan disebutkan kriteria tempat PKL-nya. Oh iya. Iya, makasih. Oke, ada lagi? Oke, masih ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Siti Hikmalia Putri, Stambul 083 2018 0164. Pertanyaanku, Pak, apa ada rekomendasi lokasinya, Pak, dari prodi sendiri? Karena dari agro ada rekomendasi lokasi PKL-nya, Kak. Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau masalah rekomendasi, mungkin kita lebih tepatnya memberitahukan kriterianya saja. Kriteria tempat PKL seperti apa. Oke, itu mungkin jawaban dari saya. Mana Hikmalia? Iya, makasih, Pak. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, siapa? Syifa Masyura Ali, Stambuk 083 2018 0041. Oke. Pak, bisa PKL kalau yang di kantor DLHK, yang lingkungan hidup. Oh, oke. Sebentar, saya bungkus dulu pertanyaannya. Nanti dijelaskan di kriteria tempat PKL. Oke, yang lain? Masih ada? Saya lagi. Oke, silakan. Siapa? Siti Hikmalia. Oke, silakan. Mana itu, Pak? Maksimal 2 orang dalam satu instansi. Sudah maksimal itu, Pak. Maksimal itu. Oke, jelas? Oke, Ya, ada lagi? Masih ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, sangat clear ya untuk SOP praktek kerja lapang tahun akademik 2021-2022 semester ganjil. Dan saya pikir clear adik-adik sudah memahami. Dan ini akan saya bagikan juga di grup PKL-nya.
Kita lanjut ke kriteria lokasi PKL. Baik, kriteria lokasi PKL ini disusun berdasarkan hasil diskusi oleh dosen-dosen dari program studi agribisnis. Jadi melihat beberapa pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, maka untuk kriteria lokasi PKL di sini ada 6 poin. Saya bacakan poinnya semua dulu, baru sebentar adik-adik boleh bertanya. Yang pertama, 1, memiliki tenaga kerja minimal 3 orang. Terus yang kedua, memiliki struktur organisasi atau pembagian tugas di dalam organisasinya atau usahanya atau instansinya. Yang ketiga, memiliki surat izin usaha. Tadi memiliki surat izin usaha. Terus yang keempat, instansi pemerintah atau instansi non-pemerintah yang berbasis agribisnis. Yang kelima, usaha berbasis agribisnis atau agroindustri. Keenam, memiliki stempel usaha ataupun organisasi. Yang poin 6 ini saya kasih contoh ya. Kadang kan kalau misalnya UMKM yang mungkin tidak besar-besar amat, kadang beberapa UMKM itu tidak memiliki stempel usaha. Ya, adik-adik boleh menawarkan kepada UMKM tersebut untuk ya kontribusinya adik-adik lah untuk mereka untuk dibuatkan stempel usaha. Karena ini kan lebih ke teknikal sekali. Kalau tidak ada di sananya, ya adik-adik bolehlah meminta izin untuk dibuatkan. Biar ada oleh-olehnya lah juga adik-adik buat mereka. Mungkin yang paling substansi itu ya yang ini 1 sampai 5. Oke, terus tadi ada pertanyaan. Bagaimana kalau di lingkungan hidup ya? Siapa tadi yang bertanya? Siapa ya? Halo. Oke, benar ya. Bagaimana kalau misalnya saya mau pilih lokasinya di Dinas Lingkungan Hidup? Iya. Oke, mungkin saya melanjutkan apa yang dikatakan Ibu Ani, di mana Ibu Ani juga sebagai dosen untuk mata kuliah APAS. Jadi adik-adik, kalau misalnya untuk memilih lokasi PKL, adik-adik harus tanyakan dulu ke dirinya. Ke dirinya adik-adik itu kira-kira ke depannya mau jadi apa? Kira-kira kalau misalnya mau jadi pengusaha, mau jadi pengusaha apa? Nanti dari situ, berangkat dari situ, adik-adik silakan memilih lokasi PKL-nya. Jadi misalnya nih, saya mau kalau misalnya saya lulus nanti, saya mau jadi pengusaha sirup markisa misalnya. Nah, saya carilah lokasi PKL ataupun lokasi magang yang berhubungan dengan pembuatan sirup markisa. Nah, nanti dari sana adik-adik cek dulu, cek struktur organisasinya. Nah, cek struktur organisasi, ada tidak strukturnya? Kalau ada, nanti lihat di situ ada divisi per divisi atau bagian per bagian. Kalau misalnya kayak di himpunan bidang per bidang. Adik-adik kira-kira dari banyaknya bidang tersebut atau divisi atau departemen di organisasi itu adik-adik mau masuk di bidang mana? Mau kuasai di bidang mana? Nah, nanti setelah itu ya adik-adik pastikan di bidang itu memang ada kegiatannya. Kegiatan dalam artian bukan sifatnya kegiatan adik-adik, apalagi kalau dinas-dinas ya, itu selalu identik kalau magang di sana. Ya adik-adik hanya mungkin bagian printing-printing atau tukang printer, atau mungkin tukang buat kopi dan fotokopi. Nah, jangan yang kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi betul-betul di lokasi PKL yang kalian rencanakan itu memang ada kegiatan yang sifatnya kegiatan agribisnis atau agri-industri. Bisa berupa penyuluhan, tidak harus membuat produk. Kalau misalnya kayak di lingkungan hidup, kalau misalnya memang ada bagian penyuluhan, ya adik-adik masuk bagian situ. Nah, seperti kemarin juga, ada yang bertanya, bagaimana kalau di pelabuhan? Nah, ini sekalian saya menjawab ya, karena saya bilang, saya tampung dulu. Jadi kalau misalnya di pelabuhan, itu kan ada bagian karantina. Nah, di bagian karantina itu kan tentunya kan ada kegiatan ya, ada kegiatan yang bukan hanya sekedar duduk doang, tapi ada kegiatan bagaimana mengkarantinakan flora, fauna, dan floris, misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi lokasi PKL kalau bentuknya seperti itu. Oke, ini kayaknya banyak yang bisa diskusikan di sini, silahkan. Saya Kak Rahmatullah. Oke, silakan Rahmatullah. Kalau misalkan Kak di kayak tempat agrowisata Ki,
Bisa juga. Bisa. Ada bimbingan saya sebelumnya di tempat agrowisata bisa. Kan maksudnya di dalamnya itu ada nih kayak objek wisatanya, pertaniannya. Iya bisa. Agrowisata berbasis agribisnis itu kan namanya agrowisata ya. Iya. Bisa. Iya Kak. Oke Kak, makasih Kak. Oke, ada lagi? Ayo, tanyakan memang Mide terkait dengan kriteria lokasi PKL. Kak, mau Kak bertanya Kak soal lokasi PKL. Ya, siapa? Atas nama Adam Kak. Oke, silakan Adam. Apakah bisa Ki mengajukan tempat PKL di luar Sulawesi Kak? Dan apakah ada surat rekomendasi dari fakultas untuk ke tempat PKL? Oke, saya jawab ya. Saya jawab berdasarkan pengalaman. Di kondisi normal dalam artian sebelum pandemi ya, itu ada beberapa mahasiswa memang yang melakukan PKL ataupun magang di luar pulau, di Jawa tepatnya di Malang seingat saya, termasuk ada bimbingan saya, dan itu diizinkan oleh fakultas. Dan untuk masalah surat izin untuk ke lokasi PKL silakan tadi berhubungan ke tata usaha. Nah, namun untuk kondisi pandemi seperti begini, tentunya kita perlu komunikasikan kalau misalnya ada mahasiswa yang posisinya sebenarnya dia di Makassar atau di Sulawesi, tapi mau keluar pulau. Ini yang mungkin saya perlu diskusi dulu sama pimpinan yang lain. Hanya kalau dalam kondisi yang normal kayak dulu itu ada yang seperti begitu. Bisa catat dulu ya Adam. Oke, ada lagi? Atau Pak Arul mungkin bisa menambahkan atau ada mau ditambahkan Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi tadi sesuai hasil rapat juga untuk pemilihan lokasi PKL, jadi bisa di instansi asalkan yang dilihat kasusnya itu adalah program. Jadi misalnya kalau di kantor penyuluhan misalnya atau di dinas pertanian, misalnya kalian melihat kasus sekolah lapang misalnya, atau misalnya kegiatan program pemberdayaan kelompok wanita tani itu bisa. Terus seperti yang kayak semester lalu ada itu yang di Dinas Pertanian, dia melihat kasus sekolah lapang seperti itu. Jadi bukan berarti kalian bisa ke instansi pemerintah, tapi ya apa ceritanya kayak magang biasa mengurus administrasi seperti itu, bukan. Jadi kalian diharapkan untuk melihat programnya. Ya ada juga pernah teman itu magang di bank, kebetulan dia juga mengurus program kartu tani, itu seperti itu bisa. Jadi semua program yang berhubungan dengan agribisnis, berbasis agribisnis itu bisa diambil sebagai kasus. Saya kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Andi Azrarul. Ya. Baik, adik-adik, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan kriteria lokasi PKL? Ayo, tanyakan memang Mide. Oke, kalau tidak ada, oke, saya lanjut di bagian yang lain, yaitu mungkin saya mulai dari surat pernyataan ya. Tadi ada salah satu kelengkapan administrasi yaitu surat pernyataan. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana model surat pernyataannya dan adik-adik harus mengisi bagaimana cara mengisinya. Ini saya stop share ya. Nanti ini akan dibagikan ke adik-adik di grupnya. Kalau dari Pak Arul, ada nih Pak, kita. Pak Arul.
Ya untuk sementara itu aja barangkali dulu. Oke, berarti saya langsung pindah ya di surat Ya, pernyataan. siap, siap, Pak. Baik, berikut format dari surat pernyataan. Jadi adik-adik bisa lihat di sini, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama mahasiswa 1, silakan diisi siapa namanya, nomor stambuknya. Ini sudah saya isi, terus SKS lulus yang tertulis di tabulasi nilai atau transkrip nilai, silakan langsung dituliskan. Nilai mata kuliah APAS juga silakan dituliskan, A, B, C, C+, B minus, B plus, A minus, silakan dituliskan. Dan nama mahasiswa kedua juga sama seperti mahasiswa 1, silakan diisi saja data-datanya. Nah, nanti di sini selaku, jadi kalian ini berdua selaku peserta praktek kerja lapang pada lokasi mitra PKL. Nama tempat PKL, sebutkan namanya. Misalnya dinas apa, kalau di dinas tadi, atau di balai karantina, atau mungkin di UMKM apa, di hidroponika, atau mungkin pembuatan apa, keripik, atau UMKM yang bergerak di bidang agribisnis. Terus sebutkan komoditas atau produk dari tempat PKL-nya. Kalau misalnya sifatnya dinas yang mungkin tidak memproduksi produk, dinas yang tidak memproduksi produk ataupun komoditas, adik-adik silakan isi di sini mungkin programnya kayak yang dimaksud tadi Pak Harul. Jadi misalnya program sekolah lapang ataupun mungkin program pemberdayaan wanita seperti itu. Terus ini yang dimaksud topik kajian mahasiswa 1, topik kajian mahasiswa 2, silakan diisi masing-masing, dan ini alamat tempat PKL. Saya kasih contoh ya, biar adik-adik bisa paham. Misalnya ada 2 mahasiswa, Rahmat dan Rahmi, saya ganti namanya nih. Sorry ya Rahmat, saya pakai namamu dulu. Rahmat dan Rahmi, dia berkelompok kebetulan. Surat pernyataannya itu dibuat 1, seperti ini. Jadi silakan nama mahasiswa 1 Rahmat, nomor stambuknya berapa diisi, SKS lulus dan nilai mata kuliah APAS menyesuaikan. Nama mahasiswa 2 Rahmi, nomor stambuk, SKS lulus, nilai mata kuliah APAS menyesuaikan. Nah, anggaplah dia mau PKL di, saya kasih contoh misalnya di perusahaan hidroponik. Nah, tulis saja sini apa nama perusahaannya atau apa nama perusahaannya. Terus komoditasnya apa? Misalnya komoditasnya itu sayur pakcoy. Nah, terus kajian mahasiswa pertama, misalnya masih si Rahmat, tadi kan mahasiswa pertama Rahmat ya. Si Rahmat ini mau lihat topik kajiannya adalah produksi. Nah, sedangkan masih Rahmi, mahasiswa kedua, itu mau lihat topik kajiannya adalah pemasaran. Nah, jadi nanti pada saat adik-adik membuat membuat laporan, maka si Rahmat itu bertanggung jawab atas laporan yang berkaitan dengan produksi sayur ini. Sedangkan si Rahmi sebagai mahasiswa kedua itu bertanggung jawab untuk menyusun laporan terkait dengan pemasaran sayur pakcoy. Jadi seperti itu, bekerja sama di dalam membuat laporan. Jadi mereka walaupun satu kelompok itu satu laporan, tetapi semua anggota kelompok yang 2 orang ini harus punya kontribusi masing-masing sesuai dengan topik kajiannya. Makanya kajian mahasiswa 1 sama 2 ini harus berbeda, tidak boleh sama. Nah, dan di sini dituliskan menyatakan 1, bersedia untuk menjaga nama baik institusi dan mitra lokasi PKL selama kegiatan PKL. Kedua, bersedia mematuhi dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan PKL sesuai dengan aturan yang berlaku pada ruang lingkup prodi agribisnis dan mitra lokasi PKL. Ketiga, bersedia mengganti lokasi PKL jika terindikasi ada kesamaan dengan peserta PKL yang telah terdaftar sebelumnya. 4, bersedia bekerja sama dalam penyusunan dan konsultasi laporan PKL. Saya mau jelaskan dulu yang nomor 3. Yang nomor 3 ini, adik-adik nanti kan pada saat registrasi di panitia itu kan akan didata namanya, siapa mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, apa topik kajiannya, di mana lokasi PKL-nya. Nah, nanti kalau ada mahasiswa yang setelahnya itu mendaftar dan ternyata sudah di-keep itu apa ya bahasa Indonesianya? Maksudnya sudah ada peserta yang sebelumnya itu yang daftar di lokasi A dan mahasiswa yang daftar belakangan itu mau juga di lokasi A, maka panitia akan meminta mahasiswa tersebut mengganti. Nah, mungkin secara teknis kita kumpulkan dulu yang mana yang punya kesamaan dengan peserta PKL yang sudah daftar sebelumnya dan akan disampaikan di grup, itu secara teknisnya. Nah, jadi pastikan adik-adik yang lokasi PKL-nya itu
itu tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Makanya kita batasi 2 orang per kelompok di satu tempat. Nah, sedangkan untuk poin 4, bersedia bekerja sama dalam penyusunan dan konsultasi laporan PKL. Jadi secara teknis, adik-adik silakan susun bersama-sama laporannya dan bertanggung jawab atas topiknya masing-masing. Silakan melakukan konsultasi juga ke dosen PKL-nya dan bersama-sama juga pada saat ujian PKL. Nah, terus demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dilaksanakan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Makassar tulis tanggalnya yang menyatakan mahasiswa 1, misalnya tadi si Rahmat, nomor stambuknya berapa, mahasiswa 2 si Rahmi, nomor stambuknya berapa, dan di bawah surat pernyataan itu harus ada tanda tangan dan stempel persetujuan dari mitra PKL. Misalnya tadi contoh kasusnya Rahmat Rahmi, dia di perusahaan hidroponik, makanya di sini silakan dituliskan siapa si nama pemilik perusahaan hidroponik beserta dengan stempelnya. Mungkin di sini akan ditambahkan juga ya, siapa nama pemiliknya. Sorry, yang dilupa kayaknya tadi. Dan surat pernyataan ini akan dibuat 2 rangkap. Dibuat 2 rangkap setelah ditandatangani semuanya, terus ditandatangani oleh mitra PKL, tanda tangan sama stempel, dibuat 2 rangkap. 1 dipakai untuk registrasi, untuk kelengkapan dokumennya tadi. 1-nya adik-adik simpan dulu. Nanti pada saat keluar SK pembimbingnya, nanti SK pembimbingnya dibawakan ke dosennya beserta dengan surat pernyataannya adik-adik. Oke, ini cukup penyampaian saya terkait surat pernyataan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Terkait surat pernyataan. Kalau ternyata dia tidak berkelompok, seorang diri, ya silakan isi saja yang bagian nama mahasiswa 1, kajian mahasiswa 1, dan bertanda tangan sendiri di sini, dan tetap meminta persetujuan mitra PKL. Kayaknya karena 1 terek. Oke, di unmute deh kalau tidak mau bertanya. Di mute maksudnya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan surat pernyataan? Oke, sekali lagi, ada pertanyaan untuk surat pernyataan? File surat pernyataan akan dikirimkan juga ke grup PKL. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk surat pernyataan, saya lanjut di format laporan PKL. Namun sebelumnya mungkin Pak Arul ada tambahan atau tidak? Ya, cukup. Cukup Pak, surat pernyataan. Oke. Saya lanjut di format laporan PKL dan format logbook. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana format laporan dari praktek kerja lapang, dan filenya ini akan dibagikan setelah kita rampungkan di grup. Ini judulnya, ini kebesaran kali ya. Ini ya. Oke, ini sampulnya yang pertama. Jadi silakan ditulis laporan praktek kerja lapang studi kasus pada apa, dituliskan di sini judulnya. Terus di sini tulis nama mahasiswanya siapa, nomor stambuknya dalam kurung. Kalau dia cuma kalau sendiri namanya dulu di atas, di bawahnya stambuknya. Tinggal menyesuaikan saja. Namun kalau dia berdua, nama dulu, mahasiswa pertama stambuknya berapa, nama mahasiswa kedua stambuknya berapa. Logo, terus ini silakan mengikut saja dengan ini. Selanjutnya format laporannya, adik-adik bisa lihat. Saya pikir ini jelas ya susunannya. Untuk format halaman pengesahan nanti akan menyusul ya. Nanti halaman pengesahannya itu ada 2. Ada halaman pengesahan pada saat mau ujian PKL dan ada halaman pengesahan untuk ujian akhir. Itu berbeda. Nanti akan dilampirkan juga di format laporan ini. Terus susunannya
adik-adik silakan lihat sendiri, mengikuti sendiri. Karena adik-adik yang mengikuti PKL ini diasumsikan telah lulus mata kuliah APAS, berarti diasumsikan sudah pernah kerja laporan APAS. Jadi ini kita tidak perlu bahas teknis karena adik-adik dianggap sudah lulus mata kuliah APAS. Karena dasarnya untuk PKL adalah telah lulus mata kuliah APAS. Oke, selanjut. Ini ada surat keterangan telah melakukan PKL juga, nanti formatnya menyusul di lampiran. Nah, selanjutnya ini format logbook, praktek kerja lapang pada kasus, judulnya apa, logbook. Terus logbook itu dibuat per mahasiswa. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok 2 mahasiswa, masing-masing mahasiswa membuat logbook. Ingat ya, per mahasiswa. Ini ganti saja namanya, nomor stambuk, ikuti saja. Terus identitas mahasiswa, silakan pasang foto terkeren. Yang formal ya, tidak dalam artian tidak casual juga, tapi yang formal di sini. Mungkin pakai foto kalian pakai alma mater lebih bagus pada saat PKL. Terus diisi saja ini, nama mahasiswa, nomor stambuk, nomor telepon, program studi, fakultas, nama tempat PKL-nya, alamatnya, nama pemiliknya siapa, nomor teleponnya, dan di sini ditandatangani oleh si pemilik atau manajer dan distempel di sini. Selanjutnya ini bentuk logbooknya, nama instansi atau usahanya, perusahaannya apa, silakan diketikkan di sini. Waktu pelaksanaan ini dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, gitu. Tinggal disesuaikan saja sesuai waktu pelaksanaan PKL kalian. Adik-adik di sini bisa lihat ada tabel, ada berapa kolom nih? Ada 6 kolom. Nomor, hari, tanggal, silakan dituliskan. Misalnya hari pertama tanggal 1 Juli. Berarti hari Kamis 1 Juli, terus jam berapa kalian melaksanakan kegiatan PKL di sana dan jenis kegiatannya apa saja. Terus minta paraf mitra itu berarti minta paraf orang yang di sana, manajernya, stafnya atau apa pemiliknya. Terus untuk dokumen pendukung itu bisa sifatnya foto nanti yang kalian lampirkan juga, ataukah mungkin kalau adik-adik kebetulan PKL yang ada mungkin program penyuluhan misalnya dan ada kuesionernya, kuesionernya itu adik-adik juga jadikan dokumentasi. Itu. Dan seterusnya silakan menyesuaikan dengan lokasi PKL sampai nomor mungkin sampai 30 hari. Gitu. Terus di sini silakan diisi nama pemilik PKL-nya siapa dan nama pemilik usaha atau mitranya siapa. Nanti di sini pembimbing bertanda tangan dan di sini silakan mitra bertanda tangan dan stempelnya. Oke, saya pikir cukup penjelasan saya terkait format laporan dan logbook. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Siapa? Atas nama Nurjana, stambuk 083 2018 0160. Oke, silakan. Pertanyaan saya, Pak, gini yang di laporan kan ada yang kayak menghasilkan suatu produk, sedangkan bagaimana kalau kita PKL di instansi, Pak, yang kayak tidak ada produk yang dihasilkan, padahal di format laporannya ada yang kayak begitu. Ya, oke, cukup. Ini Jana Jen ya, siapa ya? Iya, Kak. Oke, pertanyaannya bagus, adik-adik. Jadi kalau lihat format laporan PKL, ini misalnya saya kasih lihat seperti ini ada analisis kinerja usaha. Nah, kalau misalnya mungkin kita kebetulan PKL-nya di perusahaan agroindustri, dia produksi produk, mungkin kita akan mudah mendapatkan data untuk misalnya untuk identifikasi identifikasi sumber daya manusia, sumber daya finansial, begitupun untuk kinerja proses. Mungkin kita akan mudah mendapatkan data-data terkait dengan proses-proses ini, begitupun dalam menghitung kinerja hasil. Namun mungkin agak berbeda ketika adik-adik bukan PKL di tempat seperti itu yang memproduksi suatu produk, barang dan jasa. Untuk kategori seperti itu, maka adik-adik, makanya di awal tadi, itu kan ada bagian di SOP sebelum melaksanakan PKL, adik-adik wajib melapor dan berkonsultasi ke pembimbing PKL dengan membawa kartu konsul dan formulir sasaran belajar.
Nah, nanti di situ adik-adik silakan berkonsultasi dengan pembimbingnya. Kira-kira nanti Pak, Bu, di identifikasi sumber daya ataupun mungkin di kinerja usaha, kinerja hasil, apa yang saya akan isikan. Nanti akan diarahkan seperti itu. Hanya supaya adik-adik tidak bingung, apa sih yang akan diisi di sini? Makanya di sini tetap kita tuliskan sumber daya lahan, sumber daya peralatan, terus ada proses investasi, produksi pemasaran, ada analisis ini itu. Tapi ini bisa saja akan berbeda tergantung dari kita PKL-nya di mana dan program yang di sana itu apa saja. Oke, bagaimana Jannah? Iya Pak. Jelas, oke. Ada yang lain? Masih mau bertanya ya Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Itu soal yang apa tadi ini? Yang surat pernyataan Pak. Berarti itu surat pernyataan harus pakai ke suatu lokasi PKL tak dulu tanyakan baru bisa daftar di prodi. Iya. Karena jangan saya sampai kalian cuma nembak-nembak saja lokasi PKL-nya, ternyata sampai di sana tidak diterima. Berarti harus ke lokasi PKL-nya dulu, minta stempel atau tanda tangan disetujui atau tidak, baru kita daftar di prodi. Iya, betul. Tapi secara etis, ini saya jelas secara etis, jangan sampai ada juga mahasiswa yang telan mentah-mentah, datang ke sana tiba-tiba langsung minta tanda tangan sama stempel. Dalam artian ya tabik-tabik juga adalah apa ya, prapendahuluan dulu kalian bicarakan apa yang ingin kalian lakukan, apa kegiatan di sana. Baru memohon izin, Pak, bagaimana kalau misalnya kita PKL di sini. Jangan tiba-tiba datang ke sana langsung minta tanda tangan sama stempel. Itu secara etika ya, saya pikir adik-adik mayoritas paham lah. Namun saya harus katakan seperti ini, kadang ada juga yang tidak terlalu paham seperti itu. Oke, ada lagi? Saya Kak. Ya. Mengenai perkenalkan nama saya Rahmatullah, Sambu 083 2018 0055. Pertanyaanku Kak, logbooknya Kak. Kan Logbook. maksudnya ini kegiatannya dalam satu logbook itu ya menyesuaikan dengan dalam satu instansi. Misalkan saya agrowisata Kak. Dalam satu minggu itu misalkan 3 hari sampai 5 hari itu buka agrowisata Kak. Jadi kegiatannya ini menyesuaikan dengan kapan agrowisata ini melaksanakan kegiatannya Kak. Oke, cukup? Iya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, kasusnya yang seperti dikatakan dengan Rahmatullah, untuk pengisian logbooknya disesuaikan. Tapi jangan salah kaprah juga adik-adik. Misalnya ya, saya kasih contoh yang lain. Misalnya ada adik-adik magang di satu perusahaan, di mana kebetulan mungkin kajiannya kita adalah produksi. Topik kajiannya produksi, namun produksi di sana mungkin dalam seminggu itu hanya 2 atau sampai 3 kali melakukan produksi. Tidak berarti adik-adik mengisi logbook itu hanya 2 sampai 3 kali produksi itu. Tapi adik-adik tetap mengisi logbook karena pada saat penyusunan PKL kan tidak mungkin, pada saat penyusunan laporan PKL kan bukan hanya itu yang kalian tahu tentang produksi. Ada aktivitas-aktivitas lain yang harus adik-adik lakukan, misalnya melakukan wawancara, atau mungkin lihat aktivitas yang lainnya. Mungkin seperti itu penjelasan saya terkait dengan pengisian logbook. Jangan hanya terpaku sama, cuma sesuai dengan topik kajiannya kita. Jadi tulis saja apa kegiatannya kalian selama di sana. Ya, Gana, Rahmatullah? Mau nambahkan sedikit Pak. Oh, Pak Arul, ya silakan Pak Arul. Iya Kak, makasih. Ya, jadi terkait logbook ini, saya kira logbook itu merupakan kayak laporan harian untuk kalian ya. Jadi misalnya apa kegiatan yang dilakukan, misalnya di agrowisata, misalnya kalian menemani tour guide misalnya, atau melakukan pemeliharaan terhadap tanaman-tanamannya atau apa, itu bisa dicatat ya. Bisa juga dicatat seperti kayak melakukan konsultasi dengan manajer, melakukan tanya jawab dengan karyawan,
itu bisa dicatat. Nah, kalau bisa dari setiap logbook ini ada dokumentasinya supaya nanti bisa kalian pertanggungjawabkan. Jadi biasanya itu kalau di ujian biasanya itu ditanya, bilang ini kalian di sana ngapain aja. Nah, ini bisa diperlihatkan logbooknya beserta fotonya. Nah, jadi misalnya lagi wawancara, difoto, lagi melakukan tiketing misalnya atau apa, itu bisa didokumentasikan, dicatat dan didokumentasikan seperti itu. Cukup, Pak? Ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi dari adik-adik yang ingin bertanya terkait format laporan dan logbook? Oke, masih ada? Anda demi kapan? Pak Arul, ada kita mau tambahkan lagi, Pak? Ya, itu sih, Pak. Oke. Saya stop share ya kalau tidak ada lagi. Saya tutup saja kalau memang tidak ada. Baik, adik-adik sekalian. Saya pikir cukup ya untuk sosialisasi PKL pada kesempatan kali ini. Tadi kami dari program studi, saya bersama Pak Andi Asrarul dan teman-teman yang lain yang sempat join di Zoom ini. Tadi kami sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan PKL yang akan berjalan di semester 7 untuk angkatan 2018. Tadi sudah dibahas terkait dengan SOP-nya, terkait dengan kriteria tempat PKL-nya, terkait dengan format laporan dan format logbook-nya. File-file yang terkait dengan kegiatan PKL seperti format laporan dan sejenisnya nanti kami akan kirim di grup PKL. Kami rampungkan dulu, sempurnakan dulu, lalu kita kirim ke grup PA-nya. Untuk pertanyaan, saya pikir ke depannya ya, kalau misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa, kalau misalnya pertanyaannya sama dengan yang kami jelaskan di sini, ya mungkin kami tidak akan menjawab karena sudah dijelaskan melalui sosialisasi PKL ini. Dan rekaman ini juga nanti akan didokumentasikan dan akan di-upload ya Pak Faisal di YouTube. Nanti adik-adik silakan dengarkan kembali. Oh, salah. Kenapa di? Oh, apa? Baik. Asuh. Oke, di-mute dulu deh yang masih aktif mikrofonnya. Oke, terima kasih. Sampai mana tadi ya? Oh ya, nanti untuk masalah dokumentasinya akan kita sampaikan link rekaman dari aktivitas kita hari ini. Minta tolong untuk pertanyaan kalau sudah dijelaskan di kegiatan kali ini jangan ditanyakan dulu ya, karena kan kita sudah jawab gitu. Kecuali kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan baru ataupun tadi ada beberapa pertanyaan yang kita bungkus dulu yang kita perlu konsultasikan ke pimpinan ataupun ke pihak yang lain, misalnya terkait dengan tadi masalah tabulasi nilai ataupun ada yang punya rencana untuk PKL di luar pulau padahal lokasinya di Sulawesi gitu. Mungkin cukup dari saya, Pak Faisal, Pak Andi Asrarul, atau mungkin teman-teman yang lain ada mau menambahkan sebelum ditutup? Aman, Pak, aman. Aman. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi, saya akhiri untuk kegiatan kita hari ini terkait dengan sosialisasi praktek kerja lapang untuk tahun akademik 2021-2022 semester ganjil. Nah, semoga kegiatan kita hari ini serta kegiatan adik-adik PKL nantinya itu berjalan dengan lancar, semuanya sehat-sehat, semuanya aman-aman, hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Amin. Dan tentunya semoga kegiatan kita hari ini, serta kegiatan PKL adik-adik itu bernilai ibadah dan tentunya punya kontribusi untuk institusi, untuk lokasi mitra, dan tentunya untuk diri adik-adik sendiri. Jadi niatkan sebagai ibadah PKL-nya, dan niatkan ketika adik-adik
sebelum dan setelah melaksanakan PKL itu punya perbedaan. Jangan sampai adik-adik sebelum PKL, setelah PKL tidak ada perubahan signifikan, atau mungkin tidak ada yang kalian tahu, ataupun tidak ada keterampilan baru yang kalian miliki. Karena ya outputnya kita memang laporan PKL secara institusi, namun adik-adik juga perlu memikirkan apa yang akan kalian dapatkan pada saat PKL. Apakah kalian bertumbuh ataukah tidak sama sekali? Itu kan pilihan untuk adik-adik. Jadi mudah-mudahan semuanya bertumbuh ya, pakai mindset yang bertumbuh. Baik, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan sebelum saya akhiri, saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada foto bersama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi foto wabarakatuh. bersama Pak Arul, Pak Faisal. Bisa kita screenshot, Pak. Oke, adik-adik mungkin boleh yang belum logout kita foto bersama dulu, aktifkan layarnya, aktifkan videonya. Sorry ya, lupa seharusnya ada. Print screen Ki, Pak, baru pindahkan Ki. Bentar ya, lagi di-save-kan panitia. Bagaimana Pak Arul, Pak Faisal? Oke, sabar katanya. Nunggu, lagi diatur settingannya.